Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Setelah perjalanan panjang mencari sirkuit Formula E yang tepat di Jakarta, akhirnya memilih di Ancol. Dan sekarang ini sudah mencapai 100% pembangunan sirkuit Formula E, tinggal tribun-tribun dan sarana pendukung lainnya. Nah, yang saya kaget lagi adalah Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Syaroni mengatakan perhelatan Formula E adalah tanggung jawab negara, alias Formula E yang memiliki event ini adalah Presiden Joko Widodo. Saya kira itu event Pemprov DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Saya masih ingat betul saat tahun 2019 kalau nggak salah ya, Anies Baswedan mengundang CEO Formula E di Jakarta. Ya, saya kira itu adalah event dari Pemprov DKI, yaitu Anies Baswedan. Tetapi ternyata sekarang beralih perhelatan Formula E menjadi tanggung jawab negara, alias event Formula E dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan di sini menurut Ahmad Syaroni juga, tak hanya bakal membuka balap mobil listrik internasional itu, jadi jugalah penanggung jawab. Jadi besok yang membuka pagelaran Formula E adalah Presiden Joko Widodo, bukan Anies Baswedan. Dan juga penanggung jawabnya adalah Presiden Jokowi juga. Apa karena gara-gara tidak ada sponsor ya yang mendukung event Formula E ya? Soalnya yang kemarin pada konferensi pers Ahmad Syaroni, yaitu Ketua Pelaksana event Formula E, tidak ada sponsor-sponsor yang di background belakang. Apa karena tidak ada sponsor, akhirnya penanggung jawab adalah negara alias Presiden Joko Widodo? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi di sini juga dikomentari oleh Denny Siregar. Akhirnya Jokowi lagi sambil emoticon menangis sambil menyertakan link berita yang berjudul Ahmad Syaroni Jokowi yang memiliki event. Jadi ujung-ujungnya ya Presiden Jokowi Dodo lagi. Saya sempat kaget ketika Ahmad Syaroni mengatakan hal demikian, jika Presiden Joko Widodo yang memiliki event Formula E. Coba kita lihat komentarnya. Duitnya dari pusat termasuk CIS yang sudah direncanakan dari zaman Vogue. Anies mah cuma melanjutkan saja di lapangan. Ibarat mandor tapi dia yang klaim dia yang bangun. Dari awal direcokin mulai dari tempat sampai biayanya, pas mau gunting pita nongol. Coba dari awal Anies berkolaborasi dengan RI1, nggak ada kegaduhan yang berjilid-jilid. Yang sabar ya Pak Jokowi, sampai Oktober aja Simbot game over sudah. Khawatir gagal, akhirnya minta bantuan pada ahlinya. Ya memang sih, yang kemarin juga event di sirkuit Mandalika sukses tergelar, yaitu mulai dari World Superbike dan MotoGP. Sukses tergelar, bahkan rame, tidak ada alang merintang apapun. Kalau sukses dia klaim, kalau gagal ya tinggal cari kambing. Apapun masalahnya beliau solusinya. Ya oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ahmad Syaroni, Jokowi yang memiliki event Formula E. Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Syaroni menyampaikan perhelatan Formula E adalah tanggung jawab negara. Itu artinya dia menuturkan ajang balap itu merupakan milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi selaku pimpinan negara. Jadi Pak Presidenlah yang memiliki event tersebut, kata dia usai konferensi pers perkembangan Formula E di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Rabu 27 April 2022. Jokowi, menurut Syaroni, tak hanya bakal membuka balap mobil listrik internasional itu, Jokowi jugalah penanggung jawab acara tersebut. Buka lagi, memang pertanggungjawaban acara ini negara, karena pimpinan negaranya kan Pak Jokowi, ujar Ahmad Syaroni. Formula E digelar di ibu kota pada 4 Juni 2022. Pengerjaan sirkuit sudah selesai 100%. PT Jakarta Propertindo Jakpro tinggal membangun fasilitas pendukung seperti pedok dan kursi penonton. Penjualan tiket balap mobil listrik internasional itu dimulai 1 Mei 2022. Seluruh kawasan Ancol akan dimanfaatkan sebagai lokasi nonton Formula E. Panitia membaginya menjadi 2 area, yaitu Ancol Festival dan Sirkuit Festival. Penonton di sirkuit festival dapat melihat langsung balap di trek, sementara penonton yang memiliki tiket Ancol Festival hanya bisa menyaksikan balap melalui layar LED yang disediakan panitia. Harga tiket di Ancol Festival Rp250.000. Untuk tiket Formula E di sirkuit festival dibanderol antara Rp450.000 hingga Rp10 juta. Diketahui, penyelenggara Formula E telah mengumumkan rincian tiket untuk pagelaran pada 4 Juni 2022 mendatang. Tiket termurah dibanderol dengan harga Rp250.000, yakni kategori Ancol Festival. Ancol Festival adalah arena yang berada di sisi barat taman tersebut.
Managing Director Formula E Gunung Kartiko mengatakan, penonton yang membeli tiket dengan kategori ini tidak langsung bisa menonton balapan di tribun. Penyelenggara bakal menyediakan layar LED Light Emitting Mode di sejumlah lokasi Ancol. Tidak bisa melihat trek dan balapan secara langsung, tetapi kami sediakan LED besar yang akan dipasang untuk nonton balapan, kata Gunung di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu 27 April. Menurutnya, di lokasi tersebut akan disiapkan 3 panggung, yakni Electric Stage di Dufan dan menampilkan Oslo Ibrahim, Om Leo, dan Kojek Rap Betawi. Kemudian, Vibran Stage di area lumba-lumba dengan mengisi acara No Weekend, Transport Elite Force, serta band Wali. Adapun panggung ketiga yakni Sustainable Stage di Pantai Festival yang bakal dihibur oleh band Padi, The Coach Club, dan Payung Teduh. Akan kita bikin stage untuk konser, ada konser bareng, ada nonton bareng di situ, ada food beverage jelasnya. Meski tidak dapat menyaksikan Formula E secara langsung, penonton yang beli tiket itu bisa menikmati berbagai wahana seperti masuk di Dufan, SeaWorld, Eco Park, dan lain-lain. Ancol Festival bisa dinikmati seluruh masyarakat, tiketnya 250.000. Ada nonton bareng di situ, ada food beverage dan edukasi. Tambah gunung, tiket Formula E mulai dijual 1 Mei mendatang melalui situs resmi laman Jakarta Epic Gorsap. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Presiden Joko Widodo pada waktu itu mengecek sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Anies menyampaikan terima kasih kepada Jokowi atas kunjungannya di sirkuit Formula E. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyempatkan hadir ke sirkuit Formula E di Ancol siang ini, ucap Anies lewat akun Instagramnya seperti dilihat pada Senin 25 April. Kunjungan Jokowi di sirkuit Formula E itu sempat disiarkan langsung melalui akun Instagram milik Anies. Dari foto yang diterima detik.com, Anies juga sempat menyopiri Jokowi naik mobil buggy golf menyusuri sirkuit. Anies berharap sirkuit yang masih tahap pembangunan dari sisi pedok hingga grandstand itu bisa segera selesai sempurna. Anies juga berharap balap mobil listrik ini bisa mengharumkan nama Indonesia. Kita harap sirkuit yang sudah hampir tuntas ini bisa selesai sempurna, siap jadi tuan rumah acara internasional, dan membawa nama baik untuk negara Indonesia dan kota Jakarta, kata Anies. Sebelumnya, pedok hingga grandstand sirkuit Formula E masih dalam proses pembangunan. Kalau untuk treknya sudah 100% selesai. Sekarang yang dalam proses pembangunan adalah pedok, grandstand, kemudian pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang untuk melindungi, ujar Anies saat meninjau sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara pada Senin 25 April. Anies juga mengatakan mal terdekat sirkuit Formula E juga akan dimanfaatkan untuk tamu penonton. Anies memastikan trek Formula E saat ini sudah 100% tuntas, tapi secara umum sirkuit sudah 100%, kata Anies. Adapun Jokowi mengatakan trek balapan Formula E sudah siap. Jokowi juga memberikan catatan terkait persiapan Formula E. Dia berharap masyarakat bisa melihat Formula E pada Juni mendatang. Ya, saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat. Saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kata Jokowi kepada wartawan. Ya, saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat. Saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kata Jokowi. Kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok, dan untuk grandstand-nya masih ada waktu habis lebaran, dan ya, kita harapkan di awal Juni kita bisa melihat balapannya, ujarnya. Diketahui penyelenggara Formula E hingga kini masih belum mengumumkan sponsor agenda internasional tersebut. Hal ini ditujukan pada saat konferensi pers Formula E Jakarta di Jakarta International Velodrome. Tidak nampak satupun sponsor yang muncul di podium dan hanya ada logo Pemprov DKI Jakarta, Ikatan Motor Indonesia, dan PT Jakarta Propertindo. Menanggapi hal ini, Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Mas Roni berdalih, saat ini banyak sponsor yang keberatan dengan publisitas. Nggak bisa gue ungkapin karena terkait sponsor tidak ada yang mau sponsor langsung dibuka, kata dia di hadapan awak media pada Rabu 27 April lalu. Namun demikian, yang memastikan saat ini sudah ada pihak yang bersedia jadi sponsor Formula E di Jakarta tanpa menghitung keuntungan atau kerugian perhelatan tersebut. Ada sponsornya yang masalah rugi atau untungnya nanti setelah pelaksanaan, kata Syahroni. Dia mengklaim perhelatan Formula E yang belakangan menuai kritik itu tidak hanya mendatangkan pemasukan dari sponsor saja, melainkan ada pula pemasukan dari tiket yang mulai dijual pada bulan Mei mendatang.